من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادًا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala ada yang bernama matahari, asy-syams, ada juga bulan, al-qamar. Qamar itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bulan purnama. Bahasa lain dari qamar itu atau bulan purnama, badar. Jadi kalau penuh itu badar namanya. Malam 14, 13, makanya ayyamul bid itu pas badar. Tapi kalau hilal itu waktu bulan sabit, itu hilal bahasa Arab. Nah, kalau matahari asy-syams ini merupakan nanti adalah salah satu min asyratis sa'ah al-kubra, salah satu tanda kiamat kubra. Nanti di akhir zaman sudah menjelang kiamat, matahari ini merupakan salah satu tanda akan terjadinya kiamat. Dengan apa? Matahari akan terbit fil masyriq, di timur, bukan di barat. Matahari akan terbit di barat, fil maghrib. Kalau biasanya matahari itu terbit di timur, maka akan ada saatnya matahari itu terbit di barat. Di dalam kehidupan ini ada dua pintu tobat akan tertutup. Masing-masing kita akan mengalami itu. Kapan? Malam yughargir, selama sebelum roh itu ke tenggorokan atau kerongkongan. Sebelum itu terjadi, pintu tobat diterima. Hari ini kita bertobat diterima. Malam diterima. Selama belum di kerongkongan, malam yughargir. Itu masing-masing. Tetapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi, pintu tobat tertutup ketika matahari terbit fil maghrib di barat. Itu akan tertutup. Jadi bagaimana? Nah, aktivitas manusia di dunia waktu itu seperti biasa, yang berjualan tetap berjualan, yang sekolah tetap sekolah, yang aktivitas tetap beraktivitas, yang bekerja tetap bekerja. Tetapi saat itu pintu tobat sudah ditutup, tidak bisa lagi. Sudah habis. Catatan penghapus dosa sudah habis, tidak bisa lagi. Ini matahari. Nah, salah satu hal yang Rasulullah SAW ingatkan berkenaan dengan matahari ini adalah ketika terjadi gerhana. Tadi barusan diumumkan akan sholat gerhana besok, gerhana bulan. Hadirin jamaah rahimakumullah, gerhana ini merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Bukhari ini memiliki kitab hadis, hadisnya sahih semua, itu Sahih Bukhari. Syarah dari Sahih Bukhari ini namanya Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar. Nah, selain Sahih Bukhari, Imam Bukhari ini juga memiliki kitab hadis yang lain. Nah, kitab hadis yang lain ini memuat berbagai macam hadis, bukan hanya hadis sahih, ada hadis yang hasan juga. Yaitu kitab Al-Adabul Mufrad ngarannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini hadisnya lumayan panjang.
Aisyah bercerita, qalat khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gerhana matahari terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun salat gerhana berarti bin nasi, dengan orang-orang. Nah, ini maksudnya jadi imam. Fa shalla bin nasi itu maksudnya jadi imam. Jadi memang hadis itu tidak bisa diartikan secara literal. Maksudnya buka kamus ini artinya. Kalau diartikan sederhana, fa shalla itu salat, ini fi'il madi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini fa'ilnya subjek, bin nasi dengan orang-orang. Itu kalau artinya. Tapi maksudnya ini adalah jadi imam. Rasulullah jadi imam. Faqama itu berdiri, fa'atalal qiyam, dan berdirinya Nabi itu panjang. Summa raka'a fa'atala ar-ruku'. Kemudian Nabi ruku'nya pun panjang. Summa qama fa'atala al-qiyam. Kemudian bangkit lagi, panjang lagi. Wa huwa dunal qiyamil awal. Berdiri yang kedua ini tidak seperti berdiri yang pertama. Kayak ulun jelaskan detailnya. Summa raka'a fa'atala ar-ruku'a. Kemudian ruku' dan memanjangkan ruku'. Wa huwa dunar ruku'il awal. Dan ruku' yang kedua ini tidak seperti ruku' yang pertama, lebih pendek. Summa sajada fa'atala as-sujud. Kemudian sujud dan Nabi memanjangkan sujud. Summa fa'ala fi raka'atis tsaniyah. Kemudian Nabi melakukan hal yang sama di rakaat yang kedua. Mithlu ma fa'ala fil ula, seperti yang beliau lakukan di rakaat pertama. Summan sarafa, kemudian pulang, jamaah pulang sudah. Waqad injalatis syamsu, dan matahari pun kembali terlihat. Artinya gerhananya sudah selesai. Fa khataban nas, dan Nabi pun berkhutbah. Berarti kalau dari hadis riwayat Siti Aisyah ini, mulai gerhana matahari Nabi pun sholat. Selesai sholat, gerhana selesai juga. Atau gerhana selesai, sholat selesai. Fa khataban nas, lalu Nabi berkhutbah. Fa hamidallah, dan bertahmid kepada Allah, alhamdulillah, wasna alaihi, dan memuji Allah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan ini ayatani min ayatillah, dua tanda daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda Allah ini banyak. Asalnya tadi siang, ini sudah malam. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakannya setiap hari, jadi itu kayak biasa. Bayangkan kada malam-malam harus siang harinya. Apabila buka puasa nih kami, itu terjadi di negara-negara di daerah Eropa, di Arab, apabila musim panas. Bila musim panas itu siangnya lebih panjang daripada malam. Kalau kita standarnya 12 jam, 13, itu bisa sampai 15, 16, 17 jam siangnya. Jadi jangan dikira misalnya puasa di Eropa tuh lebih mudah daripada kita, lebih sulit. Puasanya panjang, yang ada puasa banyak. Kita yang sekampungan, kita sekotaan puasa banyak aja nang pacah. Ini orang ada dalam puasanya di Eropa misalnya, maka puasanya lawas pulang. Kayak di Inggris itu bisa sampai 20 jam puasanya, siangnya itu. Terlepas dari khilaf di antara ulama tentang puasa panjang tadi, cuma yang jelas siangnya bisa lebih panjang. Bahkan ada di beberapa belahan dunia yang malamnya itu lawas, bukan sehari. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifan limauti ahadin. Tidak akan terjadi gerhana limauti ahadin, karena meninggalnya seseorang. Wala lihayati, bukan juga karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, apabila melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, apa yang harus kita lakukan? Mambil teropong kah? Ingat TV kah? Kada. Fad'allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, bertakbir, wa sallu, salatlah, wa tasaddaqu, bersedekahlah. Di hadis riwayat ini suruhannya itu. Kalau di hadis lain
wad'ullah fasallu wad'ullah, salatlah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Nah, hadis ini Nabi ucapkan inna syamsa wal qamar, Nabi ucapkan ini kenapa? Karena ini bertepatan, gerhana matahari ini kebetulan bertepatan dengan meninggalnya anak beliau yang bernama Ibrahim. Nabi Muhammad ini kan memiliki anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. 6 orangnya itu dari ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha, 1 yang dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini orang Mesir, hadiah dari Raja Muqawqis. Nabi mengirim surat untuk masuk Islam kepada Raja Muqawqis, tidak dijawab beliau Islam atau kada, tapi beliau malah mengirimkan hadiahnya seorang perempuan Maria Al-Qibtiyah, dinikahi Nabi dan melahirkan anak namanya Ibrahim. 6 bulan Ibrahim ini meninggal. Waktu meninggal terjadi gerhana. Menurut kepercayaan Arab waktu itu gerhana ini berhubungan dengan kematian seseorang. Maka Nabi langsung menegaskan dalam khutbah beliau ini, apa tadi bunyinya? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Inna ini adalah huruf taukid. Huruf taukid maksudnya itu apa? Bujuran, sesungguhnya, benar, sungguh. Bujuran, penekanan di sana. Sungguh matahari dan bulan itu adalah 2 tanda daripada tanda-tanda Allah. Dan Nabi menguatkan lagi, la yankhasifan, tidak akan terjadi gerhana karena meninggalnya seseorang, wala li hayati, bukan juga hidupnya seseorang. Jadi tidak ada hubungannya antara gerhana dengan meninggal. Misalnya nih, besok ada yang meninggal, gerhana pangtojar gara-gara gerhana. Kada dasar sampai umur. Nya orang meninggal tuh yang nyata benar sebabnya ada behinak. Nyata ada. Lalu fa idza ra'aitum dzalik. Nah ini kata kuncinya. Apabila terjadi gerhana, apa yang harus dilakukan? Fa idza ra'aitum dzalik, apabila melihat gerhana itu adalah fadullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita supaya diselamatkan dan mudah-mudahan mataharinya kembali bersinar, bulannya kembali bersinar. Bayangkan nih, misalnya esok gerhana, selajur bulannya hilang. Kada kawal lagi puasa yang mulbit. Kita bila puasa yang mulbit bulannya hilang sudah aja. Kada mungkin bang, karena itu hari kiamat hanya kejadian. Menisok ada, karena kiamat. Allah berdoa kepada Allah, wa kabbiru, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terjadinya gerhana ini bukti bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Nah, gerhana ini juga ini tanbihun, pengingat apa? Tanbihu ubadi syams wal qamar. Pengingat bagi yang menyembah matahari ataupun bulan. Kan orang-orang yang menuhankan matahari ataupun bulan itu menganggap Tuhan deh, memiliki kekuatan, serba bisa, dan akan bersinar terus. Adanya gerhana ini menegaskan bahwasanya matahari dan bulan ini adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, juga bisa kehilangan sinarnya. Nah, kalau seandainya matahari ini Tuhan atau bulan itu Tuhan, pasti akan bersinar terus menerus. Ini tidak terjadi. Maka itu tanda bahwasanya matahari dan bulan ini tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surah Fussilat ayat 37 itu ujar Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kebesaran Allah taala, al-lailu, malam. Ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malam. Lalu wan nahar, siang, itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wasyams, matahari, bulan, ini juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun itu adalah makhluk yang memiliki keistimewaan, artinya bermanfaat bagi manusia, jar Allah apa? La tasjudu lisyamsi walal qamar. Janganlah sujud terhadap matahari dan bulan. La tasjudu ini fi'il nahi, artinya larangan. Larangan ini akan tetap berlanjut sampai kapanpun.
tidak ada berhentinya. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, tetapi apa? Wasjudu lillahilladzi khalaqahun, tetapi sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Ini kayak kisah Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mencari Tuhan. Melihat ini, kayaknya ini Tuhan. Melihat ini, melihat matahari, oh ini kayaknya Tuhan. Tenggelam, wah ini bukan. Oh berarti Tuhannya siapa? Alladzi khalaqahum, yang menciptakan mereka. Berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kita benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerhana inilah bukti kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga ini jadi ajang bersenang-senang, meneropong aja sembahyangnya ada, melihat aja. Maka ini sunat aja. Nabi menggawi. Nah, Nabi Muhammad ini kan jadi imam. Sidin selama jadi nabi dan rasul, Sidin jadi imam terus, kecuali ada beberapa momen yang Sidin jadi makmum. Nah, di antara track record Nabi jadi imam ini, kalau sembahyang fardu surahnya sedang aja menurut beliau, menurut Sidin, zaman Sidin gitu nah. Lain qul ya qulhu ada, cuma standar Nabi lah. Ada momen di mana sahabat Nabi jadi imam hayatnya kepanjangan. Standar itulah panjang saat itu. Ada yang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu kada salah ngarannya sahabatnya Jabir bin Abdullah. Si anu tuh jadi imam panjang benar." Ditagur Nabi Kiyau, "Afattanun anta?" Afattanun itu apakah kamu ingin membuat fitnah? Luar biasa bahasanya. Ini jadi imam, lain berbuat maksiat, lain minum khamar, lain mesum, lain jadi imam kepanjangan, langsung Nabi semprot, "Afattanun anta?" Yang membuat fitnah jadi imam kepanjangan. Langsung Nabi semprot. Kan Nabi bingung, kenapa Nabi jadi imam jangan kepanjangan? Sudahlah. Jadi Nabi kalau sholat fardu standar Sidin lah itu. Lain kuliah qulhu ada kepanjang lah itu. Cuma ada panjang-panjang benar di saat itu. Nah, Nabi itu panjang surahnya Qiyamul Lail itu di rumah. Hudzaifah ibnul Yaman pernah berkisah waktu Sidin umpat tahajud di rumah Nabi. Tahajud. Sekalinya apa dibaca Nabi? Dibaca Nabi dalam serakat itu Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sampai 3 juz, 2 juz setengah. Sambung Ali Imran, sambung An-Nisa. Kita di sinilah imam pina titik gelambar sudah menggetar berarti. Dasar uyuh. Kita kan manusia, lain malaikat. Manusia ini memiliki nafsu, jadi bisa uyuh. Kalau kita tidak memiliki nafsu, kada beuyuhan sembahyang nih. Nah, itu. Kenapa jadi malaikat itu tahan? Misalnya disuruh sujud selama-lamanya karena tidak memiliki nafsu. Itu. Jadi manusia uyuh dasarnya itu. Tinggal latihan aja lagi. Ya Hudzaifah lawas bener nih. Sampai Al-Maidah lawas. Itu aja. Selain itu Nabi kada panjang jadi imam. Kecuali sembahyang gerhana. Itu Nabi lawas. Riwayat bunyinya khasafatis syamsu, matahari mulai gerhana. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas, dan Nabi pun mulai salat bersama orang-orang, berarti jadi imam. Tuntungnya wa qadin jalatis syamsu, matahari kembali bersinar, selesai gerhana, lalu Nabi berkhutbah. Berarti durasi Nabi salat itu sepanjang gerhana. Itu yang standar Nabi. Lawas bener tuh, lawas tuh. Kurang lebihnya lah gerhananya tuh jana 2 jaman Pak. Rakaatnya berapa? 2 rakaat aja. Ulun rinciakan, kita baca hadisnya kan. Nabi jadi imam. Fasalla Rasulullah SAW bin nas faqama wa talal qiyam. Nabi itu berdirinya panjang. Jadi qiyam itu ya berdiri biasa. Yang berdirinya rakaat pertama. Nah, ada ulama yang mendeskripsikan
menggambarkan panjangnya itu seapa. Kan 2 rakaat, 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Jadi ini misalnya rakaat pertama lah, Allahu Akbar, rakaat pertama. Nah ini yang rakaat pertama ini standar panjangnya seapa? Sesurahan Al-Baqarah. Sesurahan Al-Baqarah. Kita kada usah sembahyang membaca sorangan gini lah, panet, muntung. Ini Al-Baqarah, Al-Baqarah. Tuntung Al-Baqarah, lalu rukuk kan? Allahu Akbar. Rukuk nih, rukuk. Rukuk lah nih. Rukuk ini panjang juga. Panjang. Rukuk ini panjang. Yang dibaca apa? Amun rukuk ini dibaca tasbih. Tasbih yang dibaca. Cuma standar panjang membaca tasbihnya itu berapa kali? Kada terhitung berapa kalinya. Cuma kalau dihitung durasi waktu, seakan-akan kayak membaca surah Al-Baqarah 100 ayat rukunya. Berarti kurang lebih lah, misalnya laju lancar, kada salah, kada sandat 10 menit. Rukunya tuh berarti kayak kita sembahyang Isya. Lawasnya ruku pertama nih. Ini salah satu pendapat ulama Bang, yang ukuran panjangnya tuh seapa. Bisalah lain pada itu, bisa ada ruku, lalu i'tidal. Allahu liman hamidah. Baca Al-Fatihah ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Lalu membaca Ali Imran sampai habis. Ali Imran sampai habis. Bestnya Ali Imran. Habis Ali Imran, tuntung hanya ruku yang kedua. Tadi ruku pertama. Allahu Akbar. Ruku yang kedua ini ruku kedua di rakaat pertama. Nah, ruku yang kedua ini panjangnya seapa atau lawasnya seapa? Kayak membaca Al-Baqarah 80 ayat. 80 ayat. Lawas itu. Hitung aja biar lihat aja nah. Sudah. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Ini sujud kayak biasa. Sujudnya ini lawas juga. Cuma ulun kada tetamu standarnya kayak apa? Cuma lawas. Kada kayak biasa, maunya lawas itu. Sujud, dulu antara dua sujud pulang, berdiri lagi. Rakaat kedua. Tadi rakaat pertama, ini rakaat kedua ulang. Nah, rakaat kedua, berdiri yang pertama itu ya Pak. Itu kalau bunyi hadisnya adalah summa qama fa atalal qiyam wa huwa dunal qiyamil awal. Jadi berdiri yang rakaat yang kedua ini kada kayak di rakaat pertama. Tahandap. Surah apa? Surah An-Nisa. Tahandap itu pada Al-Baqarah. Di rakaat yang kedua. Ini yang berdiri pertama di rakaat yang kedua, surah An-Nisa. Berarti ini harus lancar lah. Amun sandak tambah aja lagi waktunya. Atau ganti surah aja. An-Nisa, tuntung An-Nisa, ruku. Allahu Akbar. Nah, rukunya ini, ruku yang pertama, ruku pertama di rakaat kedua. Ruku yang pertama ini berapa? Kurang lebihnya kayak 70 ayat surah Al-Baqarah. Kurang lebihnya segitu. Kurang lebih ini ya semampu kita lah itu. Atau terserah imam gitu. Timbul isuk ada bisik imam, yang panjang imam lah. Ini ulama lah menggambarkan kurang lebih Nabi itu segitu panjangnya. Sudahlah, ini yang ruku pertama. Sami Allahu liman hamidah. Baca surah ulang, Al-Fatihah lalu membaca surah. Nah, surah yang terakhir ini adalah surah Al-Maidah. Berarti malam itu pian banyak bener dah pahala dah. Sampai berapa juz? Tuntunglah Al-Maidah. Lalu ruku. Allahu Akbar. Nah, rukunya ini standarnya kurang lebihnya itu kayak 50 ayat. 50 ayat itu hitung-hitungan itu kayak azan pertama ke azan kedua lah. Lawas Bang. 10 menitan tuh berarti yang tadi itu lebih dari 10 menit. Sudah tuntung ruku yang kedua. Sami Allah liman hamidah. I'tidal, hanya sujud kayak biasa. Nah, sujudnya ini memang panjang daripada biasa, duduk antara dua sujud lagi dan salam.
Nah imbahnya hanyar khutbah. Isuknya Bang mah apa? Isuknya burut. Kenapa pian burut? Anu sembayang mah gerhana aja. Kada itu singkal pian batis tenang. Tuh kayaknya jadi saksi hari kiamat. Jadi saksi. Karena hari kiamat itu mulut kita ini dikunci. Mulut kita dikunci. Yang berbicara apa? Tangan lawan batis. Ya Allah, jar batis, ulun dahulu pernah dipakai untuk sholat gerhana bulan sampai bulan kembali terang, sampai singkal benar, ditawari ke tukang urut ke dahakun supaya jadi saksi kena hari kiamat. Itu karena memang jadi saksi. Yang ini semakin uyuh ibadah itu lain diulah-ulah ada, cuma maksudnya memang dasar uyuh. Rumah di Kalayan B, sembahyang di sini, cuma memutar ke 47 itu lain. Maksudnya yang dasar kayak itu kayak pahala jamaah haji di Indonesia itu terbanyak daripada pahala jamaah haji di Mesir karena Mesir parah. Nah modelnya itu, yang dasar memang itu bukan diulah-ulah. Cuma diulah-ulah tuh malaikat ya dicatat sidin juga, tetap hitungan jauhnya tuh. Misalnya ada jamaah sini, rumah benar di Kalayan B nih ya, memutar sampai ke Tatah Belayung situ, ke sini pulang. Dihitung pahala juga itu. Kalau bang malaikat turgi mencatat labihan ada, tetap itu dihitung. Nah, kenapa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat memperhatikan tentang gerhana ini? Karena ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sadar memposisikan matahari itu bukan sebagai Tuhan, bukan juga yang bisa memberikan manfaat, tetapi apa? Itu semuanya Allah yang mengatur. Allah yang mengatur. Karena apa? Matahari bisa bersinar itu Allah yang mengatur. Bisalah matahari bersinar tapi kada panas, bisa. Itu waktu apa? Pagi hari, waktu malamnya Lailatul Qadar. Bilanya biar di hati jatuh. Paginya manglah, namun malamnya beda. Paginya lihat aja, bilanya pas malam Lailatul Qadar itu matahari itu bercahaya terang tapi kada panas. Itu malamnya Lailatul Qadar. Kenapa jar kayak itu? Karena paginya tuh malaikat naik ke langit. Malaikat itu naik ke langit lah, iya, karena malaikat memiliki sayap. Di surahan itu, di surah sebelum surah Yasin, surah Fatir, enggak ada salah. Malaikat itu uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba'. Malaikat itu memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan lebih daripada itu. Ada salah satu riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad itu pernah melihat sayap malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu memiliki sayap 600 buting. 600 buting kayak apa? Kalau kita membayangkan. Karena malaikat itu adalah makhluk yang spesial yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gerhana bulan ataupun gerhana matahari ini tadi Rasulullah memerintahkan apa? Berdoa kepada Allah, berdoa apapun, lalu bertakbir dan sholat gerhana 2 rakaat. Jelas nih bilanya kada kawa berjamaah garing di rumah tetap sembahyang. Cuma kalau nya kada kawa turun garing dasar apa uzur benar sembahyang di rumah. Nah itu kada usah pakai khutbah. Sembahyang 2 rakaat kayak tadi biasa, cuma kada perlu pakai khutbah. Karena sembahyang gerhana ini mirip-mirip sholat hari raya. Nah, mirip sholat hari raya. Jadi di rumah sah itu. Cuma idealnya jelaslah di masjid. Di masjid tempat berjamaah itu yang afdal. Dan ini termasuk sunnah muakkad itu artinya sangat diutamakan karena Rasulullah ini sangat memperhatikan sholat gerhana ini berbeda dengan sholat sunat yang lain. Bahkan kan di riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha ini beliau sangat panjang sholatnya, sangat panjang. Inilah kita bulan puasa kada ada sembahyang itu tarawih yang sampai situ. Nabi Muhammad itu tarawih cuma beberapa malam aja, habis itu Nabi kada turun ke masjid. Kayaknya ini dalil orang kada tarawih lagi tuh Pang. Ini salah memahami dalil itu nah. Kenapa pian kada senang tarawih lagi? Sunyi masjidnya 10 terakhir.
Nabi sembahyang tarawih berapa malam ya? Nah, ini salah paham dalil. Makanya memang kita memahami Al-Qur'an, memahami hadis itu ada ilmunya. Kalaunya Al-Qur'an itu tafsirnya, kalaunya hadis itu syarah hadisnya. Itu yang perlu belajar. Perlu belajar, belajar setengah-setengah, yaitu tadi bisa salah paham. Bisa salah paham. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan sholat gerhana ini dengan meninggalnya anak beliau yaitu anak beliau Ibrahim, itu Nabi Muhammad ingin memastikan dan membenarkan stigma di masyarakat, pemahaman di masyarakat bahwasanya fenomena alam ini berhubungan dengan kematian seseorang. Dalam hal ini fenomena alamnya adalah gerhana. Nabi ingin mematahkan pemahaman masyarakat saat itu. Jadi ketika Nabi Muhammad ini diutus, banyak yang jadi tradisi di masyarakat itu harus Nabi hentikan. Misalnya apa? Selain mitos tadi, bilanya meninggal gerhana. Nah, Nabi itu. Yang lain apa lagi? Anak angkat. Jadi dahulu itu anak angkat Nabi ini ngarannya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budak, dibeli oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha dan beliau hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diasuh seperti anak biasa, makanya dianggap anak angkat. Nah, tradisi Arab waktu itu anak angkat itu bisa jadi anak kandung. Maksudnya apa? Dinisbahkan kepada ayah angkatnya, Zaid bin Muhammad. Turun ayat tentang tidak boleh nusiba ila ghairi abih, yang menisbahkan kepada bukan ayahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ini namanya apa? Zaid bin Harithah, sesuai ayahnya yang asli. Itu. Nah, ini yang Nabi memutuskan. Termasuk yang gerhana ini, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nabi Muhammad memutuskan pemahaman yang salah tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di sholat gerhana ini juga pengingat kita bahwasanya usia matahari atau usia bulan ini tidak akan selama-lamanya. Kalau ada yang beranggapan matahari itu akan ada selama-lamanya, itu akan berakhir. Bulan samakah? Sama, bulan ini begitu juga. Karena matahari dan bulan ini hakikatnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa berbuat, yang hanya bisa melakukan aktivitas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan izin siapapun. Kita bisa sholat di sini, kita bisa berjamaah di sini, kita bisa melakukan ibadah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin dari Allah, ada hawa lagi garing, ada kawatul ke masjid, ada hawa, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa itu, salah satu doa itu apa? Minta istiqomah supaya kita selalu diizinkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang pinang kali sembahyang. Waktu tuh kayak mepet benar tuh nah. Sembahyang 5 waktu ini kayak di ujung-ujung waktu tuh nah hanyar kawa. Azan, anak sembahyang kayak apa ada gawian di ujung waktu hanyar kawa sembahyang. Model kayak ngalih itu nah. Itu berarti alarm dari Allah Subhanahu wa taala pinang ngalih. Sama kayak mengaji pinang ngalih. Kita tuh nah hendak membuka Al-Qur'an kayak ada digawe, kada jadi pulang. Anak membuka sudah auzubillahi minasyaitonir, anak mulai kada kawa pulang apakah? Berarti apa? Izin Allah Subhanahu wa taala yang dipertanyakan. Ada apa kita? Sebaliknya pulang. Hidup lancar, rajaki maksudnya bisnis lancar, gawian lancar, keluarga sehat, awak sehat, kada apa-apa. Padahal kata sembahyang. Nah, ini sama alarm dua nih. Alarm kenapa? Itu bisa jadi istidraj atau lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya manusia di bumi ini, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi manusia ketika hidup di dunia itu pasti dapat apa? Liyabluwakum,
ayyukum ahsanu amala, pasti seperti itu. Ada mungkin lurus, ada mungkin. Kalau seandainya hidup itu lurus, pasti hidup Nabi paling nyaman. Tapi faktanya hidup Nabi ini penuh lika-liku. Mulai Nabi berdakwah di dalam rumah, mulai Nabi dakwah dari rumah ke rumah, mulai Nabi dakwah secara terang-terangan, secara ternyata paman beliau memusuhi. Lalu Nabi ini sampai dapat embargo ekonomi dari masyarakat Mekah, sampai makan daun saja. Sampai Nabi bisa berhasil menaklukkan kota Madinah dan orang-orang di Madinah masuk Islam. Sampai Nabi bisa menaklukkan kota Mekah. Itu kan lika-liku hidup Rasulullah SAW. Itulah contoh kehidupan yang sempurna. Maksudnya sempurna itu yang benar-benar manusia. Kalau ada yang pina sehat, kada begegaringan, nah itu kayak Firaun. Pina lancar bener. Firaun itu dasar kada garing. Cuma jangan dibalik lah. Ada orang pina sehat terus, Firaun tuh itu jangan. Kada bisa jadi sidin dasar menjaga kesehatan. Jadi kada kayak itu rumusnya. Jadi ada orang pina rajaki, pina lancar, pina awak sehat, ke masjid kawat harus turun. Itu nyata ilmu Firaun kayaknya. Kada kayak itu rumusnya. Jadi jangan dibalik. Bisa jadi ada orang yang terlihat menikmati kehidupan padahal menyembunyikan kesedihan, kada berkisah. Kayak ditahan aja gitu. Padahal ada sakit cuma kayak sehat aja, kada tahu kita. Padahal ada yang garing cuma biasa aja, kada yang mengeluh benar, kada mengeluh biasa aja gitu. Kada yang sampai memposting di media sosial, anu nah salismaan nah, anu nah salah minum obat paracetamol sirup. Nah itu bahaya toh berarti. Ada, jadi kada itu rumusnya. Jadi kehidupan manusia ini pasti ada belok-beloknya. Nah, sholat gerhana itu kita mengingatkan bahwasanya matahari ini tidak akan bersinar terus-menerus. Ada saatnya itu tidak bisa bersinar, dan itu Allah yang mengatur. Gerhana itu membuktikan bahwasanya matahari yang kita kira bisa terus-menerus bersinar bisa jadi hilang sinarnya. Beberapa tahun yang lalu ada pernah gerhana matahari total. Aku nggak ingat tahun berapa. Cuma waktu gerhana matahari total itu yang harinya tarang, dasar kadek kayak langsung saja. Lain hujan, lain tertutup awan, bukan juga, tetapi memang gerhana matahari total. Bayangkan, kiamat itu lebih daripada itu. Karena waktu kiamat itu terjadi, matahari, bulan, planet-planet Jupiter, Neptunus, Uranus tuh, Pluto, Mars, Venus itu tabrakan. Lalu gunung-gunung yang ada di bumi, Gunung Meratus, lawan batu baranya itu tak keluaran. Itu apa? Hancuran juga. Hancuran. Kenapa? Itulah kiamat. Nah, jadi gerhana itu mengingatkan kita matahari ini tidak akan seperti itu selama-lamanya, mengingat kita bahwasanya ada nanti terakhir, karena ujar Nabi di hadis yang lain waktu Nabi menasihati Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan kamu orang asing, aw 'abiru sabil, atau pengembara. Bahasa Nabi ini halus tapi itu mengandung makna tersirat yang luar biasa. Hadis ini diawali pakai ka'annaka, pakai perumpamaan, seakan-akan engkau pengembara, padahal itu adalah kenyataan. Nyatanya kita ini hidup ini sementara. Karena apa? Besok kita tidak ada berada di dunia lagi. Maksudnya besok itu lain, Selasa lain. Maksudnya nantilah. Itu alam barzah. Nah, alam barzah itu tanda isya, itu salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala juga. Kita disuruh sembahyang. Itu dari ulun, subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.